Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan persamaan diferensial eksak pada mata kuliah Fisika Matematika 2. Kita akan membahas materi persamaan diferensial eksak yang sudah dituliskan oleh Bu Sri Astuti pada bukunya yakni Fisika Matematika. Teman-teman dapat membuka ini pada chapter bab 8. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah persamaan umum dari bentuk diferensial eksak secara umum dinyatakan dalam persamaan 8.7. Jadi ada P dx dan juga Q dy. Nah, kemudian ada syarat-syarat ketentuan pada diferensial eksak ini. Yang pertama yakni syaratnya ditunjukkan oleh persamaan 8.8 di mana do P per do Y itu harus sama dengan do Q per do X. Selain itu ada beberapa hal yang kemudian dapat dicari solusinya. Secara umum ada dua bentuk solusi. Yang pertama yakni solusinya adalah U sama dengan integral P dx ditambah CY atau U sama dengan integral Q dy ditambah CX. Kemudian mungkin ini sedikit saya koreksi gitu ya. Mungkin ini harusnya adalah Q, jadi besaran ini Pi di sini harusnya Q. Begitu. Q sama dengan do U per do Y dan diperoleh nilai CY. Kemudian P sama dengan do U per do X dan diperoleh nilai CX. Sehingga kita juga bisa menuliskan bahwa CY itu tidak lain adalah integral dari C aksen Y dy, kemudian Cx juga bisa diperoleh dengan integral C aksen X dx dan didapatkan nilai Cx. Sehingga solusinya terbagi menjadi dua, yakni integral P dx plus Cy sama dengan C dan integral, nah ini mungkin Q gitu ya seharusnya, Q, nah dy ditambah Cx sama dengan C. Karena kalau di sini sudah P, ini harusnya Q. Gitu ya, sama dengan bentuk solusi yang dituliskan di atas ini tadi. Kemudian, nah salah satu contoh pembahasannya ini adalah latihan soal contoh 8.4. Selesaikanlah persamaan diferensial berikut ini, di mana persamaannya adalah X min Y dy ditambah dengan Y plus X plus 1 dx sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa terdapat persamaan yang disebut dengan P dan ada persamaan yang disebut dengan Q. Kita ingat kembali bahwa persamaan yang disebut dengan P ini adalah persamaan yang berada di dekat dx. Gitu ya. Kemudian persamaan Q adalah persamaan yang berada pada atau di dekat dy. Maka secara umum bisa saya tuliskan, nah suku bagian ini karena dia berada di dekat dy, maka dia tidak lain ini adalah Q. Sedangkan persamaan yang ini karena dia berada di dekat dx, maka kita bisa tulis dia adalah P pada bentuk persamaan diferensial eksak. Nah, ini yang kemudian dituliskan di bawah di sini. Jadi P adalah X plus Y plus 1 dan Q adalah X min Y. Sehingga kalau kita mau menurunkan, tadi kita kan harus menurunkan do P per do Y sama dengan 1, do Q per do X sama dengan 1. Artinya keduanya ini memenuhi syarat di mana do P per do Y ini harus sama dengan do Q per do X. Nah, ini sudah tepat. Simbol do saya seperti huruf O. Oke, saya perbaiki. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang disebutkan. Sehingga solusinya tadi disebutkan ada dua jenis gitu ya. Bisa dicari melalui integral P dx plus Cy atau dengan menggunakan integral Q dy plus Cx gitu ya. Tinggal dipilih salah satu. Misalnya ini dipilih menggunakan yang integral P dx plus Cy. Nah, integral P-nya adalah tadi persamaan X plus Y plus 1 dx ditambah dengan Cy.
Sehingga suku ini kita integralkan. Karena integral ini terhadap dx, maka y di sini kita bisa misalkan sebagai suatu konstanta. Atau kalau teman-teman ya suku y tinggal ditambahkan hasil integralnya jadi muncul suku x gitu ya. Kemudian dari x diintegralkan maka pangkatnya bertambah, dari pangkat 1 berubah menjadi pangkat 2 dan muncul faktor setengah gitu ya. Kita ingat lagi sifat integral. Misalnya kalau kita punya integral x pangkat n, itu tidak lain, misalkan ini terhadap dx begitu ya, maka hasilnya adalah 1/n plus 1, kemudian ini xn pangkat plus 1, seperti ini. Terkadang ditambahi dengan faktor plus c jika tidak ada integral batas. Nah, di sini juga integralnya tidak berbatas, tetapi konstantanya ditambahkan di belakang. Karena di sini sudah memunculkan konstanta. Jadi kita ikuti gitu ya. Sama seperti ini, karena di dalam soal ini x pangkatnya 1 ya jadi x pangkat 2. Kemudian faktor pengalihnya di depannya menjadi 1/1 plus 1 menjadi 1/2. Kemudian 1 di sini maka diintegralkan menjadi sama dengan x gitu ya. Kemudian CY-nya tetap. Nah, kemudian bagaimana cara mencari CY-nya gitu ya. Maka untuk mencari CY kita bisa menentukan persamaan Xi, di mana Xi itu tidak lain adalah du per do u per do y. Nah, ini maksud saya yang tadi saya koreksi di sini gitu ya. Jadi ini tadi harusnya adalah Xi, sama seperti yang digunakan sebagai latihan soal. Kemudian mungkin U-nya ini harusnya adalah U besar gitu ya. Jadi ini juga simbol U-nya U besar sesuai dengan simbol solusi yang dituliskan di sebelumnya. Kemudian nah kita lanjutkan ya, sudah ya, tadi sudah dijelaskan di atas, maka Xi sama dengan du per do y. Kemudian Xi sendiri kita tadi dapati nilainya adalah x min y, maka dituliskan x min y sama dengan x ditambah cy aksen. Nah, kemudian persamaan ini didapatkan dari mana? Dari U yang ada di depan, yang sudah kita hitung sebelumnya ini. Jadi misalkan ini kita do U per do Y, maka kita menurunkan satu kali terhadap variabel Y. Nah, pada suku ini persamaan U adalah XY ditambah setengah X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan CY. Ini diturunkan terhadap DY. Maka suku pertama ini mengandung variabel Y, maka ini bisa diturunkan. Suku kedua tidak mengandung variabel Y, maka suku kedua ini tidak bisa diturunkan. Suku ketiga tidak mengandung variabel Y, maka juga sama, tidak bisa diturunkan. Nah, CY di sini ini bisa diturunkan, gitu ya, karena dia mengandung variabel Y. Jadi Y di sini bukanlah indeks, tetapi dia adalah C dikalikan dengan Y. Nah, sama seperti yang dituliskan di sini. Nah, kemudian maka kalau seperti itu kita bisa turunkan XY diturunkan terhadap Y, maka hanya bersisa X saja. Kemudian suku kedua dan ketiga tadi 0, sehingga tidak perlu kita tulis. Ditambah dengan CY, maka C-nya tetap C, Y-nya menjadi aksen, karena Y-nya diturunkan satu kali, begitu ya. Jadi konstanta CY aksen diturunkan satu kali. Kemudian setelah itu kita tuliskan tadi, nah persamaan ini yang kemudian ditulis di sini, sehingga didapati X min Y sama dengan X plus CY aksen, sehingga kita bisa dapatkan X ini bisa kita sederhanakan dengan pemindahan ruas, maka menjadi X min X menjadi hilang, kemudian bersisa minus Y sama dengan CY aksen. Nah, kemudian CY berarti tidak lain adalah
minus integral Y dy. Begitu. Nah, tadi kan tidak lain CY itu CY aksen ini tadi kan tidak lain diperoleh dari CY yang diturunkan satu kali terhadap Y gitu ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan faktor aksennya gitu ya, turunannya ya dibalik saja, tinggal dari turunan dirubah menjadi integral, sehingga persamaan CY menjadi minus integral Y dy. Nah, kemudian diintegralkan seperti biasa, CY kita peroleh minus setengah Y kuadrat. Karena integral dari Y tadi mengikuti yang sudah saya contohkan, pangkatnya bertambah dari 1 menjadi 2 dan muncul faktor pengali sepersetengah di depan. Sehingga kalau kita kembalikan bentuk U secara umum, tadi kita sudah peroleh XY plus setengah X kuadrat plus X min 1/2 Y kuadrat. Gitu ya. Y kuadratnya minus setengah Y kuadratnya diperoleh dari nilai CY yang sudah didapatkan. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah solusinya. Maka solusi umumnya bisa kita tuliskan dengan cara XY ditambah dengan setengah X kuadrat ditambah dengan X dikurangi dengan setengah Y kuadrat sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk solusi umumnya. Nah, kita coba latihan soal dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini X plus Y dx ditambah dengan X min Y dy. Nah, ini tadi sudah saya kopikan pada satu lembar tersendiri. Nah, kita definisikan lagi sama seperti pada halaman latihan soal sebelumnya. Kita definisikan dulu mana persamaan P dan mana persamaan X-nya. Kita ingat kembali. Nah, persamaan P tadi adalah persamaan yang berada pada dekat dengan dx. Secara mudahnya seperti itu. X itu berada dekat pada dy. Maka P-nya itu yang di dekat dx, berarti ini X plus Y. Sedangkan X-nya adalah yang di dekat dengan dy, berarti X min Y. Nah, kemudian kita lihat dulu syaratnya tadi. Syarat dari penyelesaian persamaan diferensial eksak, syarat ketentuan umumnya haruslah do P per do Y sama dengan do X per do X. Nah, kita coba cari do P per do Y, berarti do P per do Y. Kemudian yang kedua adalah kita juga cari do X per do X. Nah, kemudian kalau ini saya turunkan berarti X plus Y, saya substitusikan nilai P per do Y, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan persamaan dari X berarti do X min Y per do X, maka dia juga jawabannya 1. Kenapa kok ini didapatkan 1 ya? Untuk yang P dulu ya. Karena X plus Y di sini variabel Y adanya di sini, maka diturunkan 1 kali terhadap Y menjadi 1. Kemudian di sini X min Y diturunkan terhadap X, maka X-nya yang hanya ada di sini variabelnya, maka juga diturunkan terhadap X sama dengan 1. Nah, maka keduanya sudah memenuhi syarat bahwa do P per do Y sama dengan do X per do X. Nah, maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan persamaan diferensial eksak. Langkah selanjutnya setelah kita dapatkan P dan Q adalah menentukan solusi mana yang ingin kita gunakan. Jadi teman-teman bebas memilih gitu ya, apakah mau menggunakan solusi U yang pada bagian kiri ini atau mau menggunakan solusi U pada bagian kanan. Misalkan kita pilih saja, ini terserah ya, saya pilih bagian yang sebelah kiri. Maka solusi yang saya pilih adalah U sama dengan integral P dx plus CY.
Maka yang saya pilih U sama dengan integral P dx plus dy. Kemudian setelah itu karena saya menggunakan bentuk integral ini, maka kita integralkan dulu langkahnya hingga mengetahui bentuk umumnya. Maka kalau saya masukkan U, kemudian integral P-nya adalah X plus Y dx ditambah dengan dy. dy di sini maksudnya adalah suatu persamaan C yang mengandung variabel Y, gitu ya. Kemudian kita coba integralkan, maka kita peroleh, ingat integralnya terhadap dx. X diintegralkan terhadap dx menjadi setengah X kuadrat. Kemudian yang Y sendiri diintegralkan terhadap X, maka memunculkan variabel X di belakangnya. Kemudian ditambah dengan dy. Nah, ini kita sudah dapati persamaan U. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kita cari. Jadi kalau kita buat step langkah, ini adalah step A, ini adalah step B. Ini untuk soal nomor 1 ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita diminta untuk mencari CY. Maka langkah ketiga atau step ke C adalah nilai CY-nya berapa. Nah, nilai CY itu bisa diperoleh dengan cara mengintegralkan, gitu ya, menggunakan persamaan bahwa Xi itu tidak lain bisa diperoleh dari do U per do Y. Nah, jadi untuk mencari CY kita ingat kembali Xi itu bisa diperoleh dengan cara do U per, tadi do Y apa dx ya? Saya kadang lupa. Oke, dy ya. Nah, maka kalau ini menggunakan dy, Xi kan sudah kita peroleh di atas. Kita coba cari dulu nilai dari du per do y-nya dulu. Oke. Misalkan Xi-nya saya tulis saja X min Y sesuai dengan hasil. Ini X min Y. Kemudian saya turunkan U-nya ini ya. Jadi U tinggal disubstitusikan ke sini. Setengah X kuadrat ditambah YX ditambah CY. Ini ya, diturunkan terhadap dy. Kemudian ini tetap X min Y. Kemudian yang pertama ini karena tidak mengandung variabel Y, maka bagian ini tidak bisa diturunkan. Yang kedua dia mengandung variabel Y, berarti ini bisa. Nah, yang ketiga juga bisa. Nah, kita mulai dari yang kedua saja. YX diturunkan terhadap Y, maka bersisa X saja. Gitu ya. Kemudian CY sama seperti tadi, berubah menjadi CY aksen, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita kurangkan gitu ya. Sehingga faktor variabel X-nya sudah habis. Misalkan kalau tidak mau dengan istilah coret ya dipindahkan ruas saja gitu ya. X min Y sama dengan CY aksen. Maka X-nya sudah habis, maka CY aksen tidak lain adalah min Y. Maka CY itu boleh kita lakukan dengan cara mengintegralkan Y terhadap dy. Nah, hasil integralnya adalah kita peroleh minus setengah Y kuadrat. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapatkan CY, sehingga solusinya, solusi U kita boleh tuliskan secara lengkap setengah X kuadrat ditambah dengan YX ditambah dengan CY. Nah, CY-nya tinggal teman-teman substitusikan setengah X kuadrat ditambah dengan YX ditambah dengan minus setengah. Oke, kita langsung minusnya kita gantikan di sini saja ya. Jadi tanda positifnya langsung berubah dengan tanda negatif. Minus setengah Y kuadrat. Nah, ini adalah solusi dari penyelesaian persamaan soal nomor 1.
Kemudian bentuk umumnya bagaimana, Bu? Bisa kita tuliskan setengah X kuadrat ditambah YX dikurangi setengah Y kuadrat sama dengan C. Ini adalah solusi bentuk umumnya untuk soal latihan nomor 1.